Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 7A akan memaparkan terkait penerapan teknologi bersih di industri susu bubuk. Jadi anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hendriansa, kemudian ada Natalia Suharsono, lalu ada Suciwayuni, dan terakhir ada Muhammad Nabil Pratama. Adapun yang akan dibahas itu pertama ada pendahuluan, kemudian tujuan pustaka, lalu gambaran nama perusahaan, analisis penerapan teknologi bersih, yang terakhir kesimpulan. Baik, masuk ke outline pertama yaitu pendahuluan. Jadi industri pengolahan susu bubuk ini merupakan salah satu sektor agroindustri yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan serta memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Seiring meningkatnya kesadaran global akan pentingnya pelestarian lingkungan, penerapan teknologi bersih atau clean technology menjadi solusi strategis untuk mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Melalui efisiensi energi, air, dan pengolahan limbah dengan metode Get-to-Get Life Cycle Assessment atau LCA, ini memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan setiap tahap produksi, mendukung kepatuhan regulasi, transparansi, dan keberlanjutan industri. Adapun tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui dampak lingkungan dari susu bubuk. Yang kedua, untuk mengetahui teknologi bersih yang dapat diterapkan pada industri susu bubuk. Dan yang terakhir, untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan dari industri susu bubuk. Baik, lanjut pada produksi bersih. Baik, untuk konsep produksi bersih sendiri itu merupakan suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan juga terintegrasi yang diterapkan secara kontinu pada seluruh produksi barang dan juga jasa. Definisi ini juga mengacu pada UNEP atau United Nations Environment Programs yang dimana menekankan bahwa produksi bersih bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan juga efisiensi melalui penggunaan bahan baku, air, serta energi yang optimal. Sekaligus mengurangi limbah sejak awal proses, bukan hanya limbah di akhir. Kemudian, untuk produksi bersih sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menghemat bahan mentah dan juga energi, mengurangi toksisitas bahan dan juga limbah proses industri, kemudian menurunkan jumlah emisi dan limbah berbahaya, dan yang terakhir menghasilkan produk atau kemasan hemat bahan baku dan energi, rendah emisi, mudah digunakan kembali atau didaur ulang, serta berdampak kecil saat dibuang. Kemudian ini terdapat beberapa regulasi dari teknologi bersih. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jadi Undang-Undang PPLH ini mendorong penerapan teknologi bersih melalui prinsip pencegahan, pencemaran, dan pengolahan limbah dan diatur dalam pasal 19 dan 20. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, regulasi ini menuntut industri bertanggung jawab terhadap limbah dan emisi dengan menerapkan produksi bersih sejak awal proses, bukan hanya pengolahan di akhir. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Jadi PP ini menggantikan Undang-Undang Nomor PP Nomor 41 Tahun 1999 dan menekankan pengendalian pencemaran udara melalui pendekatan preventif. Produksi bersih sejalan dengan prinsip ini karena fokus pada pengurangan emisi sejak awal proses. Pada pasal 209 mewajibkan penggunaan teknologi rendah emisi, sementara pada pasal 203 mewajibkan pemantauan emisi secara berkala. PP ini juga didasarkan software dan jadi memberikan insentif bagi industri yang menerapkan inovasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada Permen LH Nomor 31 Tahun 2009. Permen ini mendorong penerapan produksi bersih di industri dengan pendekatan preventif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengurangi limbah dan emisi dari sumbernya, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mendukung program berkelanjutan dan integrasi dengan ISO 14001. Produksi bersih difokuskan pada efisiensi proses, pengurangan risiko lingkungan, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Baik, lanjut pada gambaran perusahaan. Jadi PTX ini sendiri merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia, yang dimana memproduksi susu bubuk dalam kemasan aluminium foil 250 gram. Yang dimana PTX sendiri berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. PTX juga berperan penting dalam industri pengolahan susu nasional dan juga menerapkan pendekatan LCE atau Life Cycle Assessment untuk mengelola dampak lingkungannya. Untuk proses produksi utamanya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mixing, yang dimana pencampuran bahan utama. Yang kedua ada filling, pengisian produk ke dalam kemasan. Dan yang ketiga itu packing, pengemasan akhir menggunakan aluminium foil dan juga karton. Dan juga PTX ini sendiri juga menggunakan bahan baku utama dari Denmark dan Indonesia, yaitu susu krim impor dan juga gula, serta bahan tambahan dan kemasan yang dipilih untuk efisiensi minimasi limbah. Dan juga pendekatan LCA ini memastikan seluruh tahapan produksi mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan untuk memperhatikan aspek dari lingkungan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke analisis penerapan teknologi bersih. Jadi jenis industri di sini dimaksud yaitu pada PTX ini merupakan industri besar pengolahan susu bubuk di Bekasi dengan produksi 1,1472 kg serta jangkauan distribusi nasional. Kemudian sebelum penerapan teknologi bersih, produksi susu bubuk di PTX masih menggunakan metode konvensional yang boros listrik dan menghasilkan berbagai limbah seperti emisi gas rumah kaca, limbah padat, limbah kemasan aluminium foil, serta limbah jarak mencemari lingkungan. Hal ini mencerminkan rendahnya efisiensi sumber daya dan belum maksimalnya upaya minimasi dampak lingkungan. Jadi berdasarkan life cycle assessment LC dari tahap Get-to-Get, diketahui bahwa dampak lingkungan dari produksi 1 kg susu bubuk
ada PTX mencakup 11 kategori dampak dengan rincian sebagai berikut. Jadi kategori dampak di sini diberikan yang dari terbesar terkecil. Pertama ada marine aquatic dengan kontributor utama yaitu skim sugar, pembungkus craft paper. Kemudian ada global warming potensial dengan kontributor utama skim milk, cocoa, dan additional vanilla. Lalu ada human toxicity dengan kontributor utama skim milk, sugar, dan cocoa. Lalu ada freshwater aquatic ecotoxicity dengan kontributor utama skim milk, cocoa, dan penggunaan listrik. Lalu ada abiotic depletion dengan kontributor utama penggunaan listrik, craft paper, dan skim milk. Lalu ada ozone layer depletion dengan kontributor utama additional vanilla, sugar, dan corrugate board. Kemudian ada terrestrial ecotoxicity dengan kontributor utama sugar, vanilla, dan skim milk. Lalu ada photochemical oxidation dengan kontributor utama sugar, cocoa, dan vanilla. Lalu ada acidification dengan kontributor utama sugar, skim milk, serta vanilla. Kemudian ada eutrophication dengan kontributor utama vanilla dan sugar. Yang terakhir ada abiotic depletion dengan kontributor utama corrugate board, sugar, dan cocoa. Baik, masuk ke strategi untuk meminimalisir dampak lingkungan. Jadi setelah diketahui dampak-dampak lingkungan yang sudah disampaikan sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa strategi untuk meminimalisir dampak lingkungan. Yang pertama itu adalah optimalisasi efisiensi energi pada proses spray drying yang diketahui itu digunakan untuk pembuatan susu bubuk dari bentuknya yang cair. Nah, proses ini itu termasuk intensif energi karena menggunakan banyak energi untuk menciptakan udara yang panas. Maka dapat diterapkan teknologi hemat energi berupa sistem heat recovery melalui heat exchanger yang dari penelitian itu diketahui bahwa mampu mengurangi 55-58% konsumsi energi. Berikut ada dicantumkan salah satu jenis heat exchanger yang dikatakan cocok untuk spray dryer susu bubuk berjenis shell and tube heat exchanger. Nah, teknologi ini mendukung efisiensi energi, elektrifikasi proses, dan juga pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Jadi dengan sistem heat recovery ini, bahan atau panas yang terbuang dari proses spray drying ini akan dihisap kembali dan digunakan dari awal. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi rantai pasok bahan baku, seperti yang sudah baku utama seperti skim milk, vanilla, dan cocoa, kemudian juga kemasan aluminium foil itu berkontribusi besar pada hampir seluruh dampak lingkungan. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan itu adalah optimalisasi rantai pasok, karena diketahui bahwa bahan skim milk, vanilla, cocoa, sugar itu berasal dari tempat yang jauh gitu. Apalagi skim milk itu diambil dari Denmark, maka dapat dipilih pemasok terdekat misalnya dari Asia Tenggara. Kemudian bisa dilakukan juga pengiriman secara efisien dan penerapan green logistik atau penggunaan kapal berbahan bakar rendah emisi dan juga truk biodiesel. Kemudian juga dapat diterapkan langkah efisiensi penggunaan kemasan, di mana diketahui craft paper dan aluminium foil itu berkontribusi besar pada dampak lingkungan. Nah, kedua kemasan ini bisa diakali dengan yang pertama penggantian craft paper dan kertas daur ulang bersertifikat, kemudian juga aluminium foil itu bisa disubstitusi dengan menjadi kemasan multilayer, di mana ketebalan aluminium foilnya itu bisa dikurangi, namun ditambahkan dengan lapisan bioplastik yang ramah lingkungan. Nah, kemasan multilayer ini bisa menurunkan konsumsi aluminium hingga 30-50% tergantung dengan desainnya, tanpa mengurangi fungsi protektif dari kemasan itu sendiri. Nah, dari ketiga langkah yang sudah disarankan tadi, maka dapat diketahui kontribusi strategi tersebut terhadap target SDGs 2045. Yang pertama pada aspek lingkungan, pada SDGs 7, 13, 14, dan juga 15, yaitu pada efisiensi energi, kemudian pengurangan emisi GRK, pengurangan limbah logam, kemudian penggunaan kemasan biodegradable, dan juga penggunaan kemasan ramah lingkungan. Kemudian pada aspek ekonomi itu memenuhi SDG yang ke-8 dengan optimasi rantai pasok lokal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja. Dan pada aspek sosial itu bisa melakukan pengurangan polusi yang meningkatkan kesehatan masyarakat, dan juga pelatihan yang mendukung pemberdayaan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Kemudian pada aspek lainnya itu adalah aspek produksi dan konsumsi berkelanjutan pada SDG yang ke-12 dengan efisiensi energi dan pengurangan emisi yang mendukung produksi ramah lingkungan, kemudian optimalisasi distribusi yang mengurangi emisi transportasi, dan juga penggunaan kemasan ramah lingkungan yang bisa mengurangi limbah dan juga jejak karbon produksi. Kemudian yang terakhir itu ada aspek inovasi dan infrastruktur pada SDG yang ke-9, karena penerapan heat exchanger yang modern itu mendorong inovasi industri yang ramah lingkungan. Kemudian green logistik itu juga meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan yang terakhir inovasi kemasan multi-layer itu bisa menjadi salah satu langkah untuk menerapkan bahan daur ulang dan bioplastik yang memperkuat keberlanjutan industri. Baik, lanjut pada kesimpulan. Jadi industri susu bubuk ini memang suatu industri yang berperan penting dalam sektor agroindustri. Namun industri susu bubuk ini memiliki potensi menimbulkan dampak lingkungan dari limbah cair, padat, dan juga emisi gas. Dari teknologi bersih sendiri seperti efisiensi energi dan daur ulang limbah dapat mengurangi dampak negatif tersebut dan memberi manfaat ekonomi. Kemudian pada LCA atau Life Cycle Assessment efektif mengidentifikasi sumber masalah lingkungan, sehingga strategi mitigasi lebih terarah, dan juga penerapan teknologi bersih didukung regulasi di Indonesia dan mendorong prinsip produksi bersih sebagai upaya preventif. Oke, mungkin sekian yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.